Yuk ngomong, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, pelajari oleh kamu. Buka kopiah Mang Jajan. Ieu buuk panjang ponok. Manjangan moal. 1 tahun kana punuk, 2 tahun kana dada, 3 tahun kana bujal, 4 tahun kana bujur. Katukangkeun tong kaharep. Nah bujur 5 tahun kana tuur, 6 tahun mumuncangan. Naon teh? Buuk teh. Layang-layang ada yang bisa panjang? Benangnya panjang atau tidak? Benang panjang di kaki ayam atau di gulungan? Rambut Anda memanjang di mana gulungannya? Di pikiran mantak witu, di otakan mantak bejat, balik kana syahadat la ilaha illallah. Tina buuk we maripat, mana hese-hese amat, maneh mah neneangan maripat kudu tsunami. Gunung Bitu subhanallah, haita Bitu mah teh subhanallah. Ini orang yang mati kalbunya, orang yang tertutup basirohnya. Diri we diri. Alis ini rambut apa bukan? Termasuk kelompok rambut? Bulu kayaknya ini bulu? Memanjangnya sama dengan rambut atas atau enggak? Di mana remnya? Made in Jerman? No. Made in Amerika? No. Korea? No. Citarap? No. Oke. Di pikiran mantak bitu, di otak kan mantak. La ilaha. Marifat. Sekali Anda berpikir alis saja, lalu kalbu Anda tergetar, timbul jazbah, getaran kalbu, pahalanya lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia. Didinya ucu ngeunahna diajar hikam teh lain ukur ngaji wungkul. Tina ngaji hikam Anda punya ibadah hebat, supel. Boro-boro salatna, boro-boro sedekahna, boro-boro jihad fisabilillah gozwah perangna. Cicingna wae geus dikir. Hate. Allahu Akbar. Urang kana nyonang ka asok Allahu Akbar ngeunahnya sungit we. Daang ceplak subuh we. Alhamdulillah. Enggak marifat. Huruf IFA berapa? 15. Adakah organ tubuh Anda menurut bahasa Sunda yang pakai huruf IFA? Huntu. Ha nun sukun wadoma hun teh wadoma tu. Huntu. Ikhfakeun huntu. Adakah bayi yang giginya waktu lahir sudah lengkap? Bertahapkah tumbuhnya gigi? Terima kasih. Kalau gigi sudah sepanjang ini, apakah terus memanjang? Kalau gigi ini semuanya ngomongnya lebih saya. Di pikiran mantap itu, di otakan mantap. Balik karena syahadat lain. Kuhuntu maripat mah kuhuntu nak balat-balat teuing. Kudu ngadaguan nu ararang nih, kudu ngadaguan ditabrak kereta api heula. Apakah badan kita ada tulangnya? Kalau tidak ada tulangnya bagaimana saya berdiri? Saya tanyakan panjang mana dari tumit ke dengkul, dari dengkul ke naon itu nyebutna euy, tetepokan teh. Ke pinggul lah. Mana lebih panjang dari tumit ke dengkul, dari dengkul ke pinggul, tina keuneng kana tuur, tina tuur kana tetepokan. Teuing da can ngarasa ngukur. Insyaallah lebih panjang daripada tumit ke dengkul. Kalau ini terlalu panjang ke atas ningang nagok ngagetruk. Jadi gitu. Ningang usum halodo. Enak di sawah, pan jadi eueuh rengang jadi gitu. Tapi genah we. Pernah ditapakurin enggak? Itu bahan marifat, jangan tolol kita. Dipikirkan bisa meledak, diotaki bisa meledak. Kembali pada syahadat la ilaha illallah.
nu mantak tiap tas salat sok dikir ge. Eta teh kedulne. Dikir 165 la ilaha illallah setiap habis salat itu malas-malasnya itu playgroupnya itu. TK playgroup. Kalau yang kelas SD-nya ya 10.000, 100.000. Kalau dikir 100.000 itu 3 hari 3 malam. Apakah Anda tidak punya waktu untuk dikir 100.000? Hek atuh kumaha carana? Pernah dikir 100.000? Dinya dengekeun itu kiai teh. Ustad tukang pidato, tukang ngebahas Quran hadis teh. Gimana? Bisa nyangan hati batur mentransformasi nur Allah. Dari nur Allah pada kalbu kita, dari kalbu kita pada hati orang. Nuruhu asra'u min kalami. Cahayanya lebih cepat daripada ngomongnya. Teu ngomong tapi jelema balalager. Ngomong terus jelema teu bager-bager. We yang ngomong ini. Bau jengkol teh tambahan ku haseup udud. Kang wadul ngabohong, gedebul, rahul. Dikir teh kadinya uco. Ya. Bukan aliran apalagi disebut sesat gegabah. Pak Jejen tidak pernah mengeluarkan barang ilegal. Ngajak ke NU dibukan aku presiden saya mah. Ngajak kena tarekat dibukan aku presiden. Ngajak kena zikir dibukan aku presiden. Ngajak di majelis ulama dibukan aku presiden. Legal barang anu mah cak. Oh barang ilegal saya. Orang Sukabumi teresep nya kalau leuwih batur hirupna. Teu kaur batur bisa manehna henteu bid'ah we. Batur bisa manehna henteu bid'ah we. Manehna bisa batur henteu sunnah we. Nya kitu. Pak Presiden sedang membuka apa itu Nahdlatul Ulama. Baik. Paham marifat? Sebenarnya mudah. Alatnya ada. Untuk mengawali mudah. Jangan berpikir bahwa marifat itu jadi wali. Engkelanan eta mah. Eta mah ahli kalau sudah sampai ke puncak. Tidak akan sampai ke puncak tanpa dari bawah dulu. Mari kita lakukan marifat sejak awal. Amin. Urang geser keluar ya seetik nempona. Di sekeliling rumah Bapak adakah pohon pisang? Ada pohon pepaya. Ada pohon cabai. Nanam cabai bisa dengan bijinya. Nanam pepaya bisa dengan bijinya. Kalau Pak Jejen akan menanam cabai 1 pohon, pepaya 1 pohon, berarti membawa bijinya harus berapa? 2 biji siapa? Biji Pak Jejen. Salah teman-teman. Wah ngaji hikam terjadi camplang yang dibawa kadinya mah jangan. Latong tegang teuing ngaji mah capek. 1 biji apa? Pepaya, cabai. Yang kedua biji. Yuk kita tanam cabai. Makrifat melalui cabai. Sebenarnya semua ini bahan makrifat kepada Allah. Nanti di hikam disebut. Orang yang mampu matanya melihat makhluk tapi tidak tembus kepada Allah, berarti dia buta mata hatinya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di akhiratna lolong. Ya. Cabai ditanam, pepaya juga. Cabai jadi, pepaya juga tumbuh. Jadi harares yang ngomong tuh. Cabai tumbuh, pepaya juga. Cabai berbunga, pepaya juga. Bunga. Cabai berbuah, pepaya juga. Wah, cabai matang, pepaya juga. Matang. Cabai pedas, pepaya juga. Pepaya manis, cabai juga. Kenapa dari awal selalu sama, di ujungnya jadi beda? Bukankah tanahnya sama? Wong hanya beda 1 meter, 2 meter. Di mana Allah menyimpan sambal di bawah pohon cabai, di mana Allah menyimpan gula di bawah pohon pepaya. Mengapa ini manis? Mengapa ini pedas? La ilaha illallah. Cing dikir 10.000 memikiran cabai. Urang teh teu daek kadinya, urang teh teu daek kitu.
babacaan teh hayang loba rezeki ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Berikan rezeki pada banyak. Yang banyak pada awas Allah ulah mere rezeki saeutik kami. Kunaon Gusti teh jadi pangeran teh meunang hese diatur. Umahanya jadi Tuhan teh. Pira aku kudu kuliah deui menjadi Tuhan teh. Kita ini begitu loh pada Allah itu sebenarnya. Rata-rata ngatur Tuhan. Bukan pasrah pada Tuhan. Saya ambil satu contoh. Ini masih hikmah ke-1, Bu. Saya ambil satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu punya anak 3. 1 si Ujang. Maaf Kang Ujang, pinjam nama. 2 Kang Asep. 3 si Agus. Si Ujang getol menta tara gawe. Si Asep daek gawe mun dibere. Si Agus getol gawe tara menta. Si Ujang getol menta tara gawe. Si Asep daek gawe mun dibere. Si Agus getol gawe tara menta. Haji Romlah dari Jambi paham enggak? Ingat tuh, ya paham, da urang nagrog. Tuh. Ya. Si Ujang sering minta tapi enggak pernah mau kerja. Kalau enggak dikasih, dia sambit kaca, memaksa ingin diberi oleh ibunya. Si Asep lain, Asep kerja, boleh asal ngerti aja. Tipe Pak Ogah, cepek dulu. Boga sholat duha 3 poe mana rezekina? Pokoknya sholat duha 3 poe can diberekeun wae. Boga tahajud karek saminggu ieu teh rezeki teh caloba keneh wae. Itu tipenya si Asep. Maaf Asep ya. Pak Ogah. Si Agus rajin kerja, tidak pernah mau minta. Isuk-isuk meula suluh, pabeberang ngalah suluh terus. Gus, kok kerja terus? Iya. Minta dong sama ibumu 5.000 perak untuk rokok. Malu. Kenapa malu? 9 bulan di perut ibu, berapa miliar kalau saya menyewanya? Oh begitu cara berpikir kamu. Iya, malu. Biar saya kerja saja. Saya mau nanya, kalau Anda jadi ayah 3 anak ini, atau Anda jadi ibu dari 3 anak ini, kemana Anda lebih sayang? Sepakat? Ente ka Allah rek jadi nu mana hayo. Kira-kira kita jujur masing-masing. Anda tipe mana kepada Allah? Asepnya lumayan. Kelas menengah yang repot ini. Ngatur Tuhan terus ya Allah. Mah itu Gusti teh. Kira-kira bangsa Indonesia rata-rata kelompok mana, Pak? Bapak yang di dewan saya kira lebih tahu kondisi masyarakat. Kelompok 1, Pak. Wahai kawanku dari Kementerian Agama, wahai kawanku Majelis Ulama, wahai kawanku NU Muhammadiyah Persis, wahai kawanku dari ormas-ormas, LSM dan lain-lain, umat ini kapan mau diperbaiki? Selama babengetan si eta, teu kasebeleun Allah salila. Moal Indonesia sejahtera moal, kaburu rajet. Urang Papua wae geus ngibar-ngibar bintang kejora. Urang Sunda kayaknya hijau negara Sunda. Yang mararisa. Ayo cepat. Back to Allah. Kembali kepada Pancasila. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya bahas itu di Mabes TNI. Saya bahas di mana-mana. Saya bahas di Istiqlal. Bisi pajar omong kosong. Maunya pajajan orang kampung. Make khutbah di Istiqlal. Kudu dibuktikan. Ke antum mah. Cepat. No, geus penting. Baru 1 hikmah ini. Masih di Zalal Nuksonur Roja. Jalal Nuksonur Roja. Ini Istiqlal. Ini jamaah zikir. Sebahagian kecil dari murid pengersa Abah yang bergabung di Istiqlal. Kira-kira 16.000 adalah. 6 bulan sekali kita di Istiqlal. Tuh tihangna segede-gede kebo. Kita mau balikna si jajan dah. Hayo, ini agul. Sukabumi dikir segala rupa uing ngilu teu nyahoan DKI pusat ibu kota aku budak ieu dibimbing.
Tak gitu Sukabumi mah kudu nyumput di Nucaang. Sukabumi mah teu pati resepeun batur. Tak kasih maju gitu bah. Nah saya orang mah kena di Sukabumi mah kieu lah. Di ditu mah kitu. Bisa badan misah nyawa tuh. Baik hadirin, hayo. Sementara kelompok yang tidak senang pada zikir terus ngadalil bebelak bekan. Yang zikir semakin banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Mau dari mana disebut aliran? Kamu disebut sesat segala rupa kos listrik ke aliran. Sesat gagabah. Ada lembaganya loh. Di Nahdlatul Ulama ada 26 lembaga lajnah badan otonom. Yang kawan-kawan NU mau jadi NU apa Anda? Ahlul riyasah ngejar kedudukan? Ahlul gonimah ngabebrik gegelen? Ahlul hittoh perjuanganan Anda dipakai. Terserah jawab oleh Anda sendiri. Ya. Baik hadirin, mari kita lanjutkan. Itu hikmah nomor 1 min alamatil itimad alal amal. Tanda orang yang merasa akan sampai dengan dirinya sendiri nuksonur roja inda wujudis zalal. Ketika terpleset, ia menjadi putus asa. Jadi bagaimana? Kita harus terus maju, jatuh bangun, 1000 kali jatuh, 1000 kali bangun. Hiji tah aya canakeun muli hikmah ka hiji aya manfaatna, ngemprai wawasanana. Eta pajajan tadi nyebutkeun geuning anan cenah naon teh rukun Islam kaliwat saeutik cing kalapa teh mungkeun nu mabogaan gambar kalapa grahek. Saya mau nanya, bapak-bapak pasti tahu Al-Qur'anul Karim berapa juz? Berapa surat? Kalau diperas maknanya terrangkum dengan surat apa? Fatihah, pinter. Fatihah diperas lagi maka maknanya terdapat pada apa? Bismillah diperas lagi maka masuk pada apa? Masuk pada bikana makana wa biyakunu ma. Kenapa bapak-bapak tahu itu? Karena ada kitabnya. Huzinatul Asrar dan lain-lain. Itu cukup enak jadi hafalan. Jadi bahan pidato. Tapi yang ini yang kurang dipahami. Kalau ini arahnya kepada pergerakan, Pak DPRD. Kepada pergerakan. Al-Quran 30 juz, 114 surat. Seperti kelapa. Dibuang sabutnya, dibuang tempurungnya, diparut dagingnya, diperas menjadi santan. Kira-kira kilonya sama enggak? Kalau ini 3 kilo, 1 buah, maka setelah jadi santan paling juga 1 ons. Umpamanya beratnya. Tetapi ini saripati. Al-Quran 30 juz'u, kalau diperas amaliyahnya, gerakan amaliyahnya, pengamalannya adalah rukun Islam. Jadi sarifati amaliyah Quran rukun Islam. Tidak akan bodoh Allah mengutus malak Jibril membawa rukun Islam. Sampai kiamat tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Masya Allah. Sarifatinya ini. Jadi kalau saya melakukan gerakan pengamalan rukun Islam, masuk menjadi program Majelis Ulama, program unggulan, karena di sini kelemahan kita. Saya sampaikan kemarin pada workshop pena mas, ya, pena mas dengan Kementerian Agama. Sok gerakan rukun Islam. Syahadat kudu ma'rifat, mahabbah, syukur ke Allah. Dengan gerakan apa? Tolab ilmu. Baca Quran, gerakan Pak Menteri Agama. Kami sudah 9 tahun menggerakkan itu. Dari maghrib sampai isya masyarakat inginnya membaca Quran semua lain gangginggung itu para ruh. Masya Allah. Kita belum berhasil Pak. Gerakan zikir melawan nafsu dan setan. Yuk kita masuk yang kedua. Kalau memang sudah bisa dicerna lumayan. Dari obrolan saya barangkali kadinya hikmah nomor 1. Harus tetap tinggi apa? Semangat, optimisme harus tinggi. Jangan pernah turun semangat. Pajajian cita-cita pribadi apa? Usul. Itu lebih tinggi dari Anda ingin jadi presiden. Lebih tinggi daripada Anda ingin jadi menteri. Lebih tinggi daripada Anda menjabat anu dan anu.
Wusul ka Allah, hayang nepi tadi teh. Aya Allah nama naon? Deket ngan prosedurna jauh. Kita harus melakukan perjalanan itu. Rukun Islam kita hidupkan dengan baik. Salat fardu waktu berjamaah di masjid, salat malam dan lain sebagainya. Jangan banyak dihitung. Dihitung ka Allah geus anu ya salat teh geus anu, puasa teh geus anu. Pak, untuk tembus ke makrifat yang tembus kepada Allah bisa jadi saum puluhan tahun. Tahadus binikmat. Saya baru belajar paling 2 tahun. Berhenti dulu aja cek. Saum 2 tahun ge di urang geus disebut aneh. Luar biasa. Luar biasa 2 tahun mah dipake mupus dosana bujur ge teu mahi. Saya keur nyupir nya di Jalan Ahmad Yani pan lo Bandung cingkaritak. Telak. Puasa 2 tahun mah dipake mupus eta ge teu mahi. Can ngawadul, can ngabohong. Pantes para wali saumnya sampai 20 tahun. Kiai Dimyati Banten belum lama wafatnya kan, baru 2 tahun. Berapa saum beliau? 30 tahun. Kalakah disebut bid'ah di Sukabumi mah bid'ah ti Rasul an asumu wa ana ubtir. Hadis terus. Teu nyaho berhadisna jurusan kedul. Senin Kemis kita jalan. Kiai jabrag kiaina nu teu puasa di urang. Ustadna nu teu puasa. Ustad kunaon teu puasa? Jadi mandala ala khair kapailih. Kita kan cukup memberikan bimbingan, menjelaskan. Kalau ada orang lain melaksanakan kan pahalanya kembali ke kita. Bonusnya tetepan. Itulah Indonesia. Pak, orang lain sedang tahajud, Pak. Kenapa Ustadz tidak tahajud? Naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih besar pahalanya daripada ibadah orang bodoh. Lu orang bodoh, lu ibadah, gua orang pintar. Kira-kira ya omongan piamakeun teu? Kumaha maneh. Bisa masuk ke kedua? Atau masih kurang jelas ke satu? Semangat harus tinggi. Selama umat masyarakat Islam di negara kita belum menjadi orang bertakwa sempurna, jangan pernah merasa puas Anda. Jangan berhenti bertobat. La ilaha illa anta subhanaka. Pernah baca itu? Paham atau enggak? Itu yang jadi masalah. Kalau sekedar menerjemahkan pasti bisa. Tapi yang repot saur wa alison merasakan. Kalau mengetahui bisa, merasakan. Kalau ingin merasakan, mohon maaf, mohon izin, yuk angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Kadio. Tong acung kitu entong, kitu tah kaharepkeun. La ilaha illa anta ngomong. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka. Maha suci Engkau. Inni kuntu. Aku adalah. Eta aku ngacung wae ka batur. Balikan jangan ka dia. Tunya. Begitulah telunjuk kita. Jadi yang dolim itu orang lain terus. Dolim. Padahal ente ngomong. Subhanaka inni kuntu. Engkelana. Inni kuntu. Aku adalah minadzalimin, termasuk orang yang dolim, termasuk mana nu dolim? Saha? Mahal, ini mahal. Ini orang akan mulai menjadi baik kalau sudah merasa aku yang dolim. Kenapa masyarakat Sukabumi masih seperti ini Pak Jajan? Salah saya jadi ketua majelis ulamanya, nggak bener. Salah saya belum bisa mencontohi. Salah saya banyak ngomong daripada kerja. Salah saya ka Allah lain harapan jelema. Harapan jelema mah hadirin salah saya. Basa-basi itu Pak. Di depan Allah berdua dengan Allah. La ilaha illallah.
Ini kuntu minaz zalimin. Abdi gerahek tapakan ente ngomong. Begitu ditanya, Pak bagaimana masyarakat masih bandel? Oh barada gong aja lah mana teas orang di zaman. Ku saya geus didalilan dijelaskan kurang kumaha teu ngawarok keneh wah goblok aja lah mana. Jelema naon gitu. Nabi Yunus mengatakan ini kuntu minaz aku yang dolim. Belajar hikam itu belajar merasa itu. Jadi yang dolim ingin jadi anak buah Fir'aun. Ingin merasa jadi anak buah Fir'aun? Wah mahal itu. Karena sering dengar Pak Jejet. Maka jawabannya begitu. Fir'aun no, gancangan no, sebarang no. Memeh asupan. Nah ini bukan basa-basi, ini asli. Wong saya pernah sengaja datang menemui beliau. Dunungan, itu dunungan dewek. Saya mah ceurik deket panehanana. Ong. Lila maneh ngakoler geus 4000 tahun nuhun ong. Lamun eueuh maneh eueuh contoh goblok hirup teh. Saya teh anak buah maneh ong. Jangan mau kalau ditanya, inginkah saudara menjadi anak Fir'aun? Tidak. Apakah merasa? Merasa. Saya mau nanya, kalau kita punya pegawai di sawah, jam 10 begitu dilihat ke sawah nggak ada di sawah, dia malah main layangan. Kenyot-kenyot. Kita panggil, "Jang, gawe atuh." Naon? Gawe aing keur layangan goblok. Jang kerja ini waktu kerja, kumaha aing we. Ngatur amat jadi majikan sih. Sombong enggak sih Ujang? Cocok disebut anak buah Firaun? Kita sedang rapat, kita sedang ngobrol, kita sedang main-main. Hayya 'alas shalah. Kelanan lah ngatur amat jadi pangeran teh. Aing keur ngeunah ya ulin, keur ngeunah ngobrol, keur ngeunah rapat. Kira-kira sombong teu? Sedang jadi anak buah Firaun. Saha teh? Pancakaki jeung si eta pancakaki. Ye hikam, lain hikam pergi ngabetrikan batur diri urang. Yo bismillahirrahmanirrahim. Qalbi kutbi Waqala bi lubnani sirri khadiri wa'ainuhu urfani Firauni nafsi harunu akli wal hawa hamani. Mau nggak diijazahi doa ini? Dah lain doa ya matanya. Ai doa mah permintaan, ya Allah, Allahumma titik-titik, Allahumma. Biasa urjukni rizqon katsiron hani antoyiba. Sakhirli kulubanas ente mah didinya mainna. Rezeki cing loba jelema kudu taluk ka abdi kabeh. Urang tincak huluna batur kabeh. Mal bisa ngelok ente. Tetep aya batur sanapun aing kabeh. Atur batur ku aing. Aing kudu jadi pangna, ading kudu jadi kitu patut diurus. Ini lebih mahal daripada doa rizki benghar, lebih mahal daripada Mercedes baby brand new ice. Lebih besar dari rumah 1 miliar, lebih besar daripada tanah sawah 10 hektar. Dan ini bukan doa, ini adalah ma'rifat. Lihat. Qalbi kutbi, kalbuku, kutubku. Puncak yang harus kukejar adalah kalbuku. Nah diri mana nu kudu diudag-udag, malin udag-udag ka mana men. Eta teh amat. Waqala bi Lubnani, sedangkan badanku adalah Lubnanku, gunung Lubnan Fatamorgana. Sirri Khodiri, rahasiaku adalah Nabi Khodirku. Ini yang Nabi Khodir ke sisi laut kemana meni semua. Papai-apayan ngawadul tungtung nama gede buah. Papangih yang jangotna panjang begeng deh, pokoknya lama teh nyatu. Disebut Nabi Khodir. Maite klenik wae di Indonesia mah prop, klenik wae di main. Wa'ainuhu urfani, mata makrifatku, mata kalbuku adalah makrifatku. Firauni nafsi, Firaunku adalah jiwaku, aku adalah Firaun. Dengekeun jelema diajar tobat.
Yang dijadi jelema bener hareupeun Allah. Firaunku adalah diriku, Harunu akli, Harunku adalah akalku, wal hawa hamani, sedangkan hawa nafsuku adalah raja Hamanku yang menjajah diriku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantak dikir sok tiba beragek, perem. Ilaha illallah. Eta teh ngagibrikeun Firaun sateu. Mantak aing dikir alusna mah lamun jeung batur ulah sok beunta. Naon sababna sok lalajo batur. Kalau kamu zikirnya melek, akhirnya lihat orang lain, hei gituan. Diri sorangan, illallah, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah cari jumlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun geus marah sakitu ribu maka bakal anu wae jigna teh. Ya, ini miskin, Indonesia miskin, manusia-manusia seperti ini. Yang ada adalah mohon maaf, manusia-manusia main otak, main mulut. Auzubillah min dzalik. Makanya kita jadi lemah, Pak. Kita kurang dibantu Allah. Saya mohon kepada saudara-saudara yang bergerak di bidang apapun, coba merapat kepada Allah, merapat kepada Allah. Amin. Hikmah yang kedua, mungkin untuk malam ini saya tidak lama. Tinggal saya hikmah deui lah ngan dua we ngamimitian. Nya, tadi pan atos sakapur sirih, pembukaan dan lain-lain. Sekarang yang kedua mohon dibaca. Iradatukat tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'iqamatillah iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Apa substansinya dalam hikmah yang kedua? Yang kesatu semangat dan tangguh, yang kedua adalah kerja keras kan. Ieu teh lolobana ngabahas hikam teh teu apal mata holangna. Anak ge bener teh henteu. Bisi salah omekeun ku di dinya. Teu mung diomekeun pangarsa, teu mung diomekeun. Mata holangna belah mana? Teu kapanggih mata holangna mah moal jadi kalapa ge cu. Apa sih mata holang teh bahasa Indonesia teh? Hah? Lembaganya. Jadi lembaga. Gede lembaga mah lembaga we. Lembaganya. Nih, orang-orang pendidik. Kerja keras. Nggak ada Islam maju tanpa kerja keras, Pak. Umat Islam luhad lahed malas nganalkeun pamere hirup. Hayo we hate teh ngarep-ngarep yang diberi batur. Jadi kiai jadi jago proposal. Proposal terus. Kaditungeta kuburayang teman-teman. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, silakan hak Anda. Tapi mudah-mudahan saya tidak terbawa jadi orang seperti itu. Man fataha baban minas su'al fataha Allah alaihi ida abwab minal fakri. Siapa orang yang dalam hatinya mengejar-ngejar pemberian orang, sebelum orang itu memberi, maka dia sudah diberi 70 kepakiran oleh Allah. Salah satu penyebab umat Islam di Indonesia miskin adalah karena menggantungkan hidup pada pemberian orang lain. Sifat yang babad habis. Di ulama hirup kikituan kadodohro ngabebrik pamere. Disalapat-salapat kenapa? Pajajian cenawani nyeun pangajian nu hadirna 500 leuwih aya 1000na disadiakeun jeung nanana. Kenapa tidak? Yang kaya Allah. Saya tidak punya sawah seperti Mbah Ubay, puluhan hektar, ratusan hektar, enggak. Tapi beunghar hate we atuh. Mudah-mudahan kabeh kiai sing beunghar hate kakarek beunghar harta. Imong ada go beunghar harta. Ai keur balangsak sok berehan, ai geus beunghar sok ore teh. Da saya ge mun hektar. Saya juga kalau andaikan nanti saya juga pasti. Kalau andaikan. Mulai bisaroi wadro. Lakukan infak, keluarkan. Anfik mabil jeb, yatika mabil jeb. Ikhlas karena Allah, kira ente. Ku Allah. Nenek yang jimat beunghar ka mana menina diri sorangan. Apa kalimat intinya? Al asbab, kerja keras untuk mencapai tujuan.
Siapa yang tidak setuju? Tasawuf itu begini, Pak. Waduh, ieu mah eleh ku encek, eleh ku Jepang he. Lempang Jepang. Sok di mana ya lempang Jepang lu hae we? Geus ngabudaya we. Beda lempang Sunda, moyang, priang. Keur mah kejet deh ya. Jelema na keur senang ngawangko, ngobrol. Mah. Hampura. Ngedul. Salahkeun kedul ibadah dalil bijil. Jadi dalil nate hujjah. Paragi nolak serangan batur. Pidato. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saudara-saudara sekalian, Anda tidak akan mencapai surga kalau tidak menginfakkan apa yang Anda cintai. Cek hate batur ka aing. Orang lain pada saya. Kalau saya pada orang lain enggak mau. At-tajrid, menjaga posisi setelah mencapai tujuan. Saya menerjemahkannya begini, Pak, mohon maaf. Tajrid itu begini. Orang terus melakukan asbab. Ibadah getol, digawe getol, tenung tilulung getol. Otak terus diperes, tenaga dikeluarkan, istirahat diatur, kesehatan dijaga, terus manfaat. Mula-mula jelema seperti ulat, kos hileud. Ari hileud sok naon ka batur? Ngateulan. Kasih ieu ngateulan, kasih eta ngateulan, kasih itu ngateulan. Hileud ateul. Nggak apa-apa. Tahap awal memang kelas-kelas ulat gatelan, nggak apa-apa. Tapi jadilah kepompong, lihat ulat menjadi apa. Kepada berapa benang dia bergantung? Satu benang dia bergantung menjadi kepompong. Ditebak angin pasrah. Setelah lama jadi kepompong, keluarlah dua apa? Lepaslah kepompongnya, maka dia menuju Allah. Tasawuf teh kitu ucu, lain jumud ninggalkeun tanggung jawab. Urang teh hirup teh tukang ngatilan wae batur, musingkeun batur, pika sebeleun batur, pika keheuleun batur, ka atasan teh euceuk ka bawahan nyeragak sagegireun nyepak. Masuklah pada membalut diri kepada Allah tanpa meninggalkan aktivitas, kerja tetap jalan. Riyadhah sambil bergabung. Uzlah sambil bergabung dengan orang lain. Uzlah di tengah pasar. Walaupun Anda bersama orang lain di pasar di mana-mana, tapi hati uzlah ke Allah terus. Ngobrol jeung batur pek tapi hati zikir ke Allah terus jalan. Lama kelamaan setelah Anda tekun istiqomah, maka Anda akan diberi makom tajrid. Mang jejen 10 tahun dahar sore ente isuk baju hiji lesot mani cicingna di imah butut jelema nu kungsi nganyangkan agrog tahun 80 hayang papanggih jeung Mang Jejen datang ka istanana tah ieu istana Jejen. Sanajan lain ieu tapi ana ngahaja papanggih jeung imah kieu pas jeung imahana bareto. 10 tahun dahar sore ente isuk baju hiji lesot mani. Alhamdulillah teu pernah hate sugane dulur ti Jakarta ngirim rek lebaran. Rek lebaran boga duit 4.000 sangsara luar biasa budak lewe hayang daging teu boga. Paduli daripada aing gugurayang barang pentak anu beungan. Jadi kiai menjelang lebaran ngurilingan ngentaan zakat. Mustahik zakat. Dengan dalil sabilillah. Hikam. Hikam teh lain keur papayo ka batur keur mame diri. Semakin hati kita sering mengharap-harap pemberian orang, semakin tertutup rezeki min haitsu la yahtasib. Puluhan tahun Mang Jajan tak santri anak anu karumisan tahun 80-an ngalalaman
Mana coba angkat tangan. Mana kungsi di tahun 80-an. Aya Kang Ahmad Dawa Bogor. Aya ence. Bance mana? Leuwiliang. Nya. Kamari aya di dieu. Geuning aya ajukan jajan pesantren hektaran. Bangunanana miliaran. Naon kitu? Hidmah ka guru modalna. Ulah sok ngunghat ka guru. Komo nangtang ka guru. Awas. Sebesar apapun kita, tetap kita di bawah telapak kaki guru. Itu adab di kepesantrenan. Ya mah gede mosan nangtang ka guru, neker ka guru. Cilaka hirup. Alhamdulillah geuning ayeuna buktina. Iya jeung eta, iya jeung ieu alus mana. Tapi saya bisa begini sekarang karena saya menikmati ini. Pejabat datang ke sini. Tong sok kiai datang pejabat. Aduh lah kirang-kirang hampunten Pak Bupati kumaha atunya da abdi majalmi balangsak mangatu palih mana lingih capek-capek pidato mangga lingih daekeun dieu pek teh daek balik pek teh teuing kalapak-kalapaknya capeanan maneh naon teh teh da sok nemong-nemong ngeuting ka balangsakan ini ada temennya Pak Haji Ardawi itu penasehat yayasan ini Pak dulu. Kenapa beliau sayang kepada saya? Karena saya katingali ku beliau mandiri. Tadaekeun barang pentas jian. Cepot, sok nyebutna si cepot. Pot atuh nyimpang ari rek lebaran teh ka bapa. Aya we meureun ke daging mah. Isin Pak. Abdi jalmi teu gaduh bapa jelema beunghar. Pajarkeun abdi rek barang penta moal abdi apa. Heuh ieu mah cara beda jeung baturna teh kitu. Yuk, mari. Siap? Ieu teh ngomekeun batur ngomekeun urang. Ayo, mulai Anda mulai. Apa masalahnya? Permasalahan atau kasus lapangannya. Laptopnya lambat no. Ini masalahnya. Tolong dibacakan Pak. 2 mic-na tuh. Ya, cing tarik Pak. Sok tolong dibantu masalahnya. Ya. Nah ini Al-Mukarram dari Babakan Ciwaringin, Cirebon, keluarga besar guru saya nih. Ketika ditanya mengapa hidup Anda belum sejahtera, ia menjawab nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia Masalah banyak orang yang malas tetapi berkedok iman dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Ketika ditanya mengapa hidup Anda belum sejahtera, ia menjawab nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia belum tahu hakikat catatan di Lauhul Mahfuz. Di satu pihak menerima apa adanya itu penting, tapi bila tidak dibarengi dengan semangat maju, ia tidak akan menjadi orang yang maju. Atau di bidang ma'rifat dan beribadah, ketika ditanya kenapa ma'rifatmu dan ibadahmu cuman seperti itu, ia menjawab takdir saya cuman segini begini. Sama dengan tadi, padahal ia tidak tahu hakikat takdir pada catatan Lauhil Mahfuz. Ia tidak paham dia sedang berada di makom asbab. Ia tidak paham dia sedang berada di makom asbab. Kerja keras sebagai upaya mencapai tujuan, atau dia di makom tajrid, yakni dia sudah ditanggung penuh rizki atau makom na'adufatnya oleh Allah. Sudah ada gambaran? Ada ya? Ini bukan untuk orang lain, ini untuk kita. Allah memposisikan manusia di muka bumi ini dari sisi maju, macet, imannya, ibadahnya, rizkinya, prestasinya, pangkatnya, dan lain sebagainya dibagi dua. Ada makom asbab. Orang harus berupaya mencucurkan keringat, kerja keras, jangan malas, itu asbab. Dengan cara yang benar tentu. Ada tajrid. Setelah Allah menilai orang ini benar-benar ingin menegakkan agamaku, benar-benar berpihak kepadaku, hanifah musliman, maka
Allah jemput dia. Tadina rizkina kudu dug hulu pet nyawa, lutlet kesang, lila kalila, tekung singesang dikirim rizki. Pak, setiap manakiban, saya sebagai murid pengersa Abah belajar dikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Rata-rata manakib di sini berapa ya? Ayah 2000 ada ya. Bapak-bapak yang tahu lah, saya nyebut misi legeg ting. Ada gambar lah, 2000-an rata-rata. Yang namanya 2000 selain kita bantu ilmunya juga kan kita sediakan konsumsinya. Kalau satu porsi 10.000, maka 2.000 adalah 20 juta. Ya. Tiap bulan. Lamun diotakan ku otak. Pengersa Kasepuhan, pengersa Samarang Garut. Di mana Pantar Mang Jejer? Pengusaha lain, pejabat lain. Tableg tarang hargakeun cara batur. 30 tahun saya jadi mubelik sampai hari ini. Lah ya kalau saya ada yang ngundang, boleh 10 juta. Batur ge anak buah saya. 10 juta loh, bakal mau guru nomor. Sampai hari ini saya tidak berani. Diundang ke Malaysia, ke Thailand, kemana-mana. Ke Bawean, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Belum pernah lidah ini mengucapkan. Boleh tapi ngerti ya. Dari sana jangan lupa duren. Gitu. Jangan lupa anu. Bukan sombong. Saya bersyukur diberi istri oleh Allah, Umi. Kalau saya mau ngaji kemana-mana, bukan begini, kadenya, kira-kira teka harti mah ngaji kadenya Pak lah. Jangan lupa kalau di daerah situ dukuh Pak umpamanya. Bukan, istri saya tidak begitu alhamdulillah. Istri saya bertanya, Pak mau ngaji kemana? Daerah mana? Mau pakai mobil yang mana? Bukan sombong banyak mobil, tapi kelayakan jalan. Pakai hardtop kalau ke hutan, pakai Mercedes, pakai Terrano, pakai Innova, pakai Land Cruiser. Pakai mana yang layak? Kalau pakai pesawat apa? Mau Lion, Garuda, Batavia dan lain sebagainya. Nginap di hotel mana? Mau di hotel apa? Hotel apa? Yang layak-layak lah. Orang menengah seperti saya. Jadi biaya berapa? Untuk ini. Dihitung sekian. Nih. Supaya bisa balik deui teu kudu ngarep-ngarep tinu monang. Urang kitu yuk. Ieu mah aduh kumaha nya ngomong teh ngarti wae. Amplop keliru. Alhamdulillah amplopnya tebal, tahu-tahu bon belanja. Pas mau pulang nyangkut karena kunci eta wios teh kada batur ge terek mereh henteu urang nu ngait teh. Salah satu penyebab dakwah kita tidak tembus kepada umat karena belum apa-apa sudah berpikir imbalan dari manusia. Kenapa mau balik gede di Indonesia banyak tapi tapakna eueuhan? Mayana hatena ge kakerot kan hakana. Saya bukan orang soleh, saya bukan orang ikhlas, bukan. Tapi saya tidak mau terjebak seperti itu. Alhamdulillah. Sok jeung saweana mah, embung saya mau jadi pihak anu mendahulukan diberi ketimbang memberi. Saya ingin mendahului memberi. Siap pulang dari sini jadi pemberi? Ek jadi mustahik zakat, rek jadi muzaki. Ya, gede ngomong lagi. Yang jadi mustahik abadi. Seumur hidup langganan. Kan saya teh fakir miskin, ini diborong dua nana. Geus ngaji hikam mah tong kitu maneh. Hikam tina grog mah. Hikam itu perbaikan akhlak. Nyebut teu boga duit anu nyerebung jisamsu. Oh, baik. Kerja keras. Asbab itu kerja keras. Kerja keras bukan berarti banting tulang merusak diri. Bukan, seimbang aja seimbang. Tawazun. Lama-kelamaan Allah melihat. Orang ini benar-benar bersemangat tinggi. Kerja keras, ikhlas. Allah yang maha kaya. Memperhitungkan. Semujeuh nasi aku aing ditanggung.
Sudah 20 tahun belajar mengikuti manakiban. Dari mulai 300 orang sampai 2000 orang. Teu pernah boga hutang bekas. Tak. Sekarang tambah lagi kegiatan hikam bulan Ramadan. Mohon maaf. Kenapa saya tidak menyebutkan biaya anu biaya? Tidak ada. Bebas-bebas saja. Hek praktekkeun ku pangersa di lemur. Sebulan sekali ngonang tetangga salemur atuh. Dalahar dia naya orang selawatan gitu. Lain hayo he dionang batur getol. Rumpat rampit ti dituti dia. Idul Adha boga deeng 2 bulaneun. Kiai. Mana bisa hidup berkah seperti itu? Allah tidak senang kepada orang seperti itu. Ya. Amin. Jadi lakukan asbab. Tajrid akan datang pada anda. Ulah tajrid memeh usum ngedul. Kang konong kang tegawe. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala rizquha. Mau diberi liang tai mun teu diberi kersungut. Oh itu ngomong. Ini orang-orang malas di Indonesia ngomongnya begitu loh. Saya ngomong begitu kan ini direkam. Kalau kira-kira enggak cocok hapus saja nanti. Tapi saya ngomong begini karena teman saya pernah ngomong begitu. Saya punya teman malasnya luar biasa. Udud sapoe 16 patang. Gagah wae, tapi hirup balamsak. Tidak usah saya sebut namanya. Ketika ditanya kunaon kunaon maneh teh kitu wae? Ya teh jawabanna tadi. Ya, mau diberi yang time terus modal. Ini bahasa-bahasa apa? Tajrid sebelum musim. Harusnya masih asbab, ini sudah bermain tajrid. Nanti rasakan sendiri dalam perjalanan. Lila kalila orang ku Allah, hor ditulungnya dibantu. Oh, mulai aya genya-genya tajrid penginten pangersa. Entong dilesotkeun. Walaupun sudah merasakan tajrid, asbab terus jalan, tapi dikurangi, diganti dengan memperbanyak ibadah mahdoh pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu saya kira uraian daripada hikmah. Diulang hikmahnya Pak. Iradatu kat tajrid. Maneh hayang tajrid. Teu daek berupaya. Ma'iqamatillah iyyaka fil asbab. Padahal Allah menempatkan kamu pada makom berupaya. Itu adalah minasyahwatil khafiyah. Permainan syahwat itu. Permainan nafsu itu. Wa iradatukal asbab, dan kehendakmu untuk berasbab padahal engkau sudah ditajrid oleh Allah inhitat anil himmatil aliyah. Geus mun memang rezeki maneh geus teu kudu sasangaleun leungeun bungkul tak-tak, ada tugas lain. Saya kalau ditanya, andaikan saya tidak terpilih lagi jadi ketua umum kemarin, tidak akan mengatakan kehabisan pekerjaan pangersa profesor. Ada tugas yang lebih berat daripada jadi ketua MUI. Ada tugas yang lebih berat daripada jadi Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Ada tugas yang lebih berat daripada pembina Supi internasional. Naon ngome diri. Nyata puasa tong lila teuing 30 tahun eta. Peutingna tong tinggalin salat anu lengkap jeung tasbihna jeung segala rupana. Duhana tong tinggalin 8. Isrokna dihirupkeun, salat berjamaah awal waktu eta pigawe. Karti din coba din kumaha tadi rukun Islam teh cek bahasa encek maneh mah bisa anu. Jadi rukun Islam harus dijadikan gerakan nasional. Sang si kai te di chimeng yung dong seeking ai pupau jisi hang chan jiwu cuan jisian sosial. Yang dibahas tadi teh syahadat teh dikuatan tolab ilmu maca Quran loba dikir ka pangeran ngalawan nafsu jeung setan. Nah tong hiji-hiji teuing bahasa Cina. Ya, baik hadirin teh mahasiswana profesor tah. Semester akhir tah, Prof. Di wisuda tahun ieu, mudah-mudahan lancar.
Saya kira untuk masuk ke hikmah ketiga besok saja, malam ieu mah hitung-hitung iftitah, mangga istirahat. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang tepat, kalau ada yang salah mohon diperbaiki. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma